harusnya seperti ini, ya, agak serong. Nah, agak serong, harusnya agak serong seperti ini. Nah, kondisinya kalau disosial bisa posisinya menetap gini, ya, seperti kura-kura. Bisa kondisinya menyamping seperti ini. Tetapi yang jelas ini tidak ada jarak antara dagu dengan perineumnya atau kepalanya menempel kuat dengan perineum. Mau posisinya menyamping seperti ini atau dia sudah putar tapi gini, ketat. Gitu, ya. Oke, yang kita lakukan ada pertama inform consent seperti biasa, informasikan pada ibu bahwa kondisinya bayinya besar sehingga ada sedikit kesulitan pada waktu pengeluaran janinnya. Kemudian kita atur posisi. Yang pertama atur posisi tadi lift, ya. Posisinya tangan si ibu tempelkan di kaki, ya, tarik secara maksimal ke belakang, ya. Dagu si ibu tempelkan ke dada. Jadi pada waktu mengejar itu sambil diangkat dagunya tempelkan. Seperti itu, sehingga kekuatannya lebih optimal. Oke, persiapan alat. Setelah kita mengatur posisi ibu, kita juga harus siapkan alat. Tambahan alatnya hanya episiotomi saja dan sarung tangan steril. Episiotomi ada, ya, dan sarung tangan steril. Ya, sudah disiapkan, baru kemudian kita cuci tangan. Cuci tangan pakai sarung tangan baru. Ini kondisinya Anda nanti kalau ujian itu dari awal menunjukkan tanda-tanda kondisi kala 2 keluar bayi, tek. Oke, berarti ibu mau sembuh. Mohon maaf ya, ada kesulitan dalam pengeluaran bayinya, sehingga nanti saya harus melakukan tindakan bantuan. Mohon kerjasamanya. Seperti itu. Informasikan juga pada bapaknya. Atur posisi, siapkan alat. Kita pakai sarung tangan yang baru, bukan sarung tangan yang pada waktu pertolongan persalinan yang pertama. Sarung tangan baru. Oke. Tindakan yang kedua kita lakukan adalah tindakan episiotomi. Tindakan episiotomi itu sama nggak, antara kondisi kepala sudah keluar dengan kondisi kepalanya masih di dalam? Sama, lindungi. Ini paling besar. Oh iya. Ya, nggak ada. Oh ini. Oke. Pada waktu kita mau melakukan tindakan episiotomi, posisinya seperti ini, kepalanya sudah di luar, menghalangi jalan, menghalangi perineum yang akan kita lakukan episiotomi, berarti ada kondisi tambahannya. Yang pertama, bagian kepalanya kita angkat terlebih dahulu, kemudian sisipkan tangan kita seperti ini. Untuk amannya, kalau misalnya posisi mukanya ke sana, berarti kita jangan mengambil risiko di sana, kita ngambilnya di belakang. Misalnya seperti ini, ya, ambil, ya, kemudian lakukan episiotomi di belakang, di bagian belakang, bukan pada bagian muka. Bukan salah, tetapi hanya untuk meminimalkan trauma pada bayi. Ya, masuk bagian tangan kita, kemudian tentukan bagian mana yang akan kita ambil. Pada waktu ibunya sudah ada sedang melakukan sedang mengejar, maka kita lakukan tindakan episiotomi seperti biasa, ya, dilakukan. Hanya saja posisinya agak menahan seperti itu supaya kepalanya tidak menghalangi. Nah, selanjutnya biasanya kalau sudah diatur posisi, sudah dilakukan tindakan episiotomi, kondisinya agak sedikit memutar tapi masih menempel kuat, ya, seperti ini. Biasanya ada kondisi di mana dia agak sedikit memutar, kondisinya yang tadinya seperti ini bisa mutar, posisinya seperti kura-kura persis, tegap seperti ini. Awalnya seperti ini, ya, pada waktu kita tarik masih juga gagal, tapi dengan pengaturan posisi, kemudian dilakukan episiotomi, biasanya dia akan memutar. Ya, seperti ini. Bisa serong atau persis seperti kura-kura, tegap seperti ini. Ya, kebanyakan adalah posisinya serong. Seperti ini. Ya, memutar sedikit. Bergerak sedikit. Yang tadinya seperti ini, berputar sedikit. Yang tadinya seperti ini, bisa agak serong seperti ini. Ya, oke. Kita lanjutkan. Untuk selanjutnya tadi pada waktu berprinsip alarm, aks forehead sudah, lift sudah, episiotomi sudah. Kita lakukan yang selanjutnya adalah manuver, macrobed dulu, ya. Pada waktu atur posisinya macrobed, kita coba lagi nih, sudah diatur posisinya macrobed, sudah dilakukan episiotomi, kita coba dulu tarik dulu bagian janinnya seperti ini, dan kita hanya jangan dilepas
Oke, ini kan seperti ini. Oh, ternyata masih juga susah. Maka kita bantu dengan menggunakan manuver Masanti. Yang tadi. Manuver Masanti gimana caranya? Menekan supra yang dilakukan penekanan suprapubi. Jadi ditekan ini oleh asisten. Oke. Ditekannya itu adalah di bahu anterior di sini, ya. Anda tekan, bukan ditekan sebetulnya. Anda melakukan pendorongan, ya, menekan, tapi mendorong sifatnya, menekan bahunya untuk mendorong supaya nanti terjadi proses pemutaran bahu. Oke, saya akan tarik penolong tugasnya adalah menarik bagian bahu, sedangkan si asisten adalah memberikan tekanan secara simultan pada kondisi bahu anterior. 1, 2, 3. Ah, seperti ini. Bukan ke bawah ya, ke samping. Jadi mau membantu untuk memutar. Ini kan baru serong ya. Tadinya kan seperti ini. Oke. Kemudian ada posisinya di muka, posisi makrobed, kemudian di epis, agak serong seperti ini kan. Nah, tekanan si asisten ini menekan ke bawah supaya pada waktu tarik, gitu. Ya. Jadi kita mau melakukan traksi buatan, gitu. Ya. Oke, sekali lagi. Jadi pada bahu tekan sambil mendorong. Gunakan kekuatan Anda untuk mendorong. Oke. Ya, kita mulai. Oke. Oke, 1, 2, 3. Oke, masih juga susah, masih juga menempel. Ya, masih juga menempel, tidak ada perubahan, maka kita lakukan tindakan yang kedua, yaitu Cox through wood. Kalau di daftar tilik, nah kembali lagi, kalau di daftar tilik sebelum Anda melakukan Cox through wood, ada yang namanya tibat. Ya, tibat. Tibat juga ini tindakan alternatif yang bisa kita lakukan. Caranya adalah satu tangan menyangga, satu tangan lagi masukkan tangan seperti ini, sisipkan di aksila, di posisinya seperti ini kan? Oke. Satu tangan menyangga kepala, satu tangan yang di luar masuk dia, masuk kemudian sisipkan di aksila, di posisi yang mengunci seperti ini. Ya, kemudian lakukan tarikan sama ke bawah. Posisi asisten masih sama tadi, memberikan tekanan di bahu anteriornya. Kalau tadi pada waktu makrobed biasa ditarik aja, tapi dibantu Masanti. Kalau sekarang hibat, penolong punya peran, masukin tangannya, ya, masukin tangan penolong. Oke, tempelkan, kunci di aksila, kunci di aksila, kunci di aksila seperti ini. Iya. Oke, tarikannya sama, tarikannya ke bawah. Oke, minta tolong asisten untuk menekan bahu anteriornya ke arah putaran. Oke, 1, 2, 3. Masih juga gagal. Oke, kalau masih juga gagal, maka kita lakukan Cox through wood. Oke, Cox through wood prinsipnya seperti skrup. 1, 2, 3. Seperti lopset. 1, 2. Nah, tujuan pada waktu kita putar, kembalikan lagi. Seperti itu kondisi awal. Oke, coba perhatikan tekniknya. Kalau wood itu sebetulnya memegang hanya bahu depannya saja. Tetapi hasil pengkajian ternyata kalau pegang bahu depannya saja, kekuatan putaran kita sangat minim. Harus dibantu dengan bahu yang belakangnya diputar. Makanya dibantu dengan manuver rubin. Tempelkan di bahu belakang kalau yang rubin. Sedangkan yang wood prinsipnya ada yang bahu depannya. Ini kerjasama nih, lakukan pemutaran. Kira-kira mana putarnya? Ke depan, ya, ke depan ke bagian badan bayi. 1, 2, 3. Kembalikan lagi 1, 2, 3. Gitu. Sama persis seperti lopset. Ya, kalau ini namanya Cox through wood. Modifikasi antara rubin yang belakang, rubin belakang. Oke, Cox through wood depan. 1, 2, 3 putar, 1, 2, 3 kembalikan. Sudah lahir atau belum bahunya? Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Atau selesaikan dulu? Selesaikan. Oke, selesaikan dulu. Masih juga gagal, diputar-putar masih juga nempel si dagunya, masih serong seperti ini. Oke, kita bantu caranya. Removal, keluaran, manual removal arm, ya, of posterior arm, bagian belakang lengan. Bagian belakang lengan, lahirkan, keluarkan seperti ini. Oke, pegang kepala tetap dari awal. Kita lakukan pemutaran ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai tegak seperti ini. Lihat bahu belakangnya sudah tampak atau belum. Kalau sudah tampak tinggal kita tarik saja. Seperti ini. Ya. Kalau belum tampak, lahirkan lagi seperti tadi. Lahirkan lengan belakang. Oke, kalau misalkan belum tampak nih masih di dalam, lahirkan lagi lengan belakangnya. Oke, lakukan tarikan. Ya. Oke, ulangi lagi. Kondisinya
pada waktu terjadi seperti ini. Ya, yang jelas untuk memudahkan kita melakukan tindakan itu adalah perlu adanya proses rotasi minimal oblik seperti ini. Baru kita bisa melakukan beberapa manuver. Kalau kondisinya terlentang seperti ini, maka kita lakukan tindakan episiotomi dulu. Tadi tindakan episiotominya di mana? Di belakang. Jangan lakukan di depan, tetapi lakukan di belakang. Masukkan tangan, ya. Kemudian sisipkan, dia nanti juga nggak akan seperti bayi mati kayak gini ya, nggak akan main seperti ini. Kita masuk aja, ya kita masuk saja, ya seperti ini. Ambil permukaan tangannya seperti ini, ya. Kemudian kita lakukan episiotomi. Sudah kebetulan. Simpan. Jangan langsung kita lakukan manuver, ya biarkan dulu. Biasanya nanti dengan sendirinya akan lebih banyak bagian yang turun. Diameter akromianya biasanya lebih luas. Ada sedikit pemutaran nih, biasanya setelah posisi dan episiotomi. Barangkali ada perubahan, nah kita lakukan tindakan traksi. Ya, traksi biasa saja, namanya traksi Macrobet. Ya, pada waktu traksi Macrobet, coba dulu tanpa bantuan asisten, tarik dulu saja. Kalau masih sulit, baru kita minta tolong asisten. Pakai manuver Masanti. Ya, oke, sekali lagi atur posisinya, lakukan episiotomi. Coba dulu tarik dengan tanpa bantuan asisten, baru selanjutnya tarik sambil dibantu oleh asisten. Oke, asisten, manuver Masanti. Ya, oke, kemana berarti? Kemana? Di belakang ya, di belakang bahunya, berarti di sini. Oke, di sininya, di belakang bahu depan. Ya, oke. Kita tarik, fokus menolong adalah menarik bagian jari untuk keluar. Yang posisi asisten mendorong bahu sekuat tenaga untuk bisa mengikuti proses pemutaran. 1, 2, 3. Oke, masih juga gagal. Lakukan tindakan ibat. Caranya gimana? Satu tangan menyangga kepala, satu tangan Mengunci ke aksila. Oke, kunci. Oke, sama. Minta tolong lagi asisten. Tekan lagi Mas Santi, manuver Mas Santi. 1, 2, 3. Masih juga susah. Oke, kita lakukan dengan teknik corkscrew wood. Caranya modifikasi dengan rubin. Satu tangan pegang di atas, satu tangan pegang di bawah. Oke, sambil bayangkan putaran tangan kita jangan sampai mempersulit tenaga. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Ternyata sudah ada keluar lengan. Kalau misalnya seperti ini enak. Ya. Kalau seperti ini tinggal satu lagi dikeluarkan. Iya. Sudah. Sama susur aja. Ya. Nah, kalau misalnya kondisinya masih juga susah tadi, tidak ada bagian yang keluar sama sekali, masih seperti ini, maka tindakan spot Dixon. Caranya, satu tangan menyangga, satu tangan masuk, ambil lengannya, mengusap dada. Oke, sudah keluar lengan belakangnya nih. Oke, kita lakukan pemutaran. Satu tangan menyangga kepala, satu tangan pegang lengan tangannya. Satu, sambil tetap pusat kekuatan ada di bagian kepala. Oke, sampai posisinya seperti ini. Nah, harapannya ini keluar gitu. Oke, sudah selesai. Yang menungging nggak usah. Ya, masalahnya pada posisi